Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi. Kawan Susi, pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai permintaan agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah mendapat tanggapan beragam. Jelas aja, keraguan itu muncul karena kritik dan kebebasan berpendapat yang disampaikan melalui media sosial memiliki kemungkinan dijerat pasal-pasal karet dari Undang-Undang ITE. Nah, bagaimana tanggapan Menko Polhukam Mahfud MD dan politisi Gerindra Fadlizon terkait hal ini? Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Mahfud MD, Menko Polhukam. Berkaitan dengan kemarin tanggal 8 Februari, Bapak Jokowi meminta masyarakat untuk aktif sampaikan kritik kepada pemerintah atas dasar permintaan tersebut. Apakah memang selama ini pemerintah merasa ada kurang mendapatkan kritikan? Kenapa pemerintah merasa kurang mendapatkan kritikan? Nah, kita berbincang dengan Pak Mahfud MD. Apa kabar Bapak? Baik, Bu Susi, Bu Menteri Kelautan. Menteri Kelautan tidak boleh bilang Menteri Kelautan. Nanti Mas Trenggono marah sama saya. Kalau Menteri Lautan boleh kali, karena lautannya milik saya. Karena Pak Treng pasti tidak bisa ke laut. Kalau saya memang orang laut. Bapak, itu kan kemarin Pak Jokowi ada berbicara tentang kritik yang diharapkan oleh pemerintah dari masyarakat ini, kalau tidak salah tanggal 8 Februari. Kemudian diikuti dengan statement dari Pak Fajrul juga, dari Pak Muldoko. Semua bicara bahwa pemerintah ingin dikritik. Bahkan Pak Mas Pram bilang kritiklah yang keras gitu. Apakah selama ini pemerintah merasa tidak ada kritikan atau bagaimana Pak Mahfud? Saya kira pemerintah merasa tuh ada kritikan dan kemudian menampung kritik itu dan mengakomodasi di dalam kebijakan-kebijakan. Misalnya saya kasih contoh aja ketika kebijakan tentang pandemi vaksin. Dulu kan vaksin kita pertama vaksin itu karena uangnya banyak, mahal gitu kalau dijumlah dengan 270 penduduk Indonesia. Waktu itu dibagi dua, yang untuk vaksin untuk gratis rakyat dibatasi sekian, kemudian yang mau mandiri lewat BUMN. Rakyat kritik kan, suruh kalau gitu digratiskan, ya gratiskan gitu. Nah oleh sebab itu Bu Susi, konteksnya sebenarnya bukan pemerintah kurang dikritik, tapi konteksnya memang karena banyak orang mengatakan pemerintah itu anti kritik, ya kan? Lalu mengerahkan buzzer kalau dikritik. Nah, yang sebetulnya kita tidak menuduh pemerintah anti kritik, Pak. Kalau saya lihat dari kawan-kawan Susi ini kan suka cerita di medsos. Yang disebut Pak Mahfud yang kedua tadi, mengerahkan buzzer-buzzer. Itu yang dianggap pemerintah menjadi anti kritik. Padahal mungkin tidak, tapi karena buzzernya dikerahkan. Setiap kali ada masukan langsung di counter. Counternya juga seringkali nilai estetika dan kontennya itu tidak nyambung. Ya mungkin kan kita juga maklum buzzer-buzzer itu kan backgroundnya juga beragam kan Pak. Jadi akhirnya kualitas itu menjadi downgrade kan. Nah mungkin itu dirasakan oleh banyak masyarakat itu ya bahwa government doesn't open room for any opinion.
Ya, jadi begini, itu betul, buzzer soal cerita sendiri. Tetapi bahwa orang menuding pemerintah anti kritik itu kan selalu muncul. Misalnya apa? Kalau ada orang ngomong ini dipanggil polisi, orang ini ditangkapi dan sebagainya gitu. Nah, padahal itu tidak juga. Coba Bu Susi itu kritis tidak diapa-apain. Amin Rais, kemudian Gatot Nurmantio, semua itu kritis tuh tidak diapa-apain. Oh, jadi saya ini udah dikategorikan kritis ya Pak Mahfud? Iya, kritis Oke. bagus gitu. Kritis bagus. Sebab itu kita tidak pernah, sebenarnya sih lebih banyak orang yang tidak dipanggil polisi daripada yang dipanggil polisi. Coba yang dipolisikan tuh yang kritik tuh siapa? Coba bisa dihitung dengan jari. Itu pun nanti di pengadilan akan dibuktikan, dan sudah banyak yang dibuktikan memang melanggar ketentuan hukum. Yang lain-lain itu kan dibiarkan. Nah, soal buzzer, saya sendiri Bu Susi sebagai menteri, saya berterus terang buzzer itu saya tidak tahu. Tapi kalau ada sekelompok masyarakat yang selalu membela pemerintah gitu, itu kan di masyarakat banyak pendukungnya Pak Jokowi juga. Tetapi jangan lupa ya, bukan hanya orang Pak Jokowi pun, saya pun setiap hari diserang. Itu buzzernya siapa itu? Kan sama aja. Kalau Bu Susi buka di medsos, lebih banyak Pak Jokowi lah yang dibuzzer, yang diserang itu. Kembali ke persoalan kritik tadi yang diminta oleh Pak Presiden, kemudian berujung kepada pembahasan revisi Undang-Undang ITE yang katanya ada karet-karet gitu. Nah, Presiden menekankan polisi supaya menyikapi dengan selektif. Nah, kemudian 15 Februari Pak Kapolri menilai pasal karet ini kerap berpotensi mengkriminalisasi. Yang saya pikir itu statement yang sangat mendinginkan dari Kapolri baru, di mana itu diapresiasi oleh banyak pihak. Nah, di mana pasal karet dinilai oleh masyarakat itu adalah ada 9 pasal, terutama pasal 27, pasal 28. Nah, itu harus dicabut. Nah, bagaimana pemerintah menyikapi masukan itu? Ya, gini. Pertama, bahwa undang-undang itu mengandung pasal karet atau tidak itu adalah pernyataan Presiden, bukan definitif mengandung pasal karet. Presiden mengatakan hati-hati, polisi harus selektif di dalam menerima pengaduan-pengaduan karena ada penilaian pasal-pasal di Undang-Undang ITE itu sering dijadikan alat seperti pasal karet. Kadang-kala dipakai nangkap ini bisa, nangkap itu tidak bisa. Padahal kasusnya sama gitu. Itu pasal karet namanya. Nah, oleh sebab itu lalu Presiden memerintahkan 2 hal, Bu Susi. Pertama, kepada polisi supaya membuat kriteria, tentang interpretasi yang tepat menurut polisi apa, sehingga ada ukuran yang sama. Nah, kalau yang ada secara substantif memang ada yang kemudian masalahnya itu bersumber dari pasal, bukan hanya persoalan tafsir. Nah, itulah Presiden mengajak kita mendiskusikan kembali, ingin mengajak DPR untuk melakukan revisi atas itu. Nah, lalu apa yang terjadi? 2 hal. Saya secara internal di kantor Kemenko Polhukam, ini hari Kamis tanggal 18 gitu, sore saya berbicara rapat dengan Menkumham dan Menkominfo untuk menyiapkan ini. Menyiapkan apa? Pertama, menjajaki kemungkinan untuk revisi itu pasal-pasal mana saja. Lalu yang kedua, itu substansi tadi. Yang kedua, kita akan bicara dengan DPR karena ternyata di DPR sendiri itu masih banyak yang tidak setuju. Menurut mereka, sebenarnya bukan persoalan kesalahan pasal, nggak ada pasal karet di sini. Memang orang-orang yang diproses atau dipidanakan berdasar undang-undang ini memang sudah memenuhi unsur. Unsurnya apa? Sengaja melakukan misalnya pencemaran nama baik sehingga lalu diadukan.
sengaja membuat berita bohong, sengaja membuat hoax yang mengancam orang dan sebagainya. Nah, itu bukan undang-undang pasal karet. Memang mereka yang melakukan itu lalu ditahan, diperiksa dan sebagainya karena ada pengaduan atau pelaporan gitu. Ada survei Politika itu menyebut memang pada saat ini 47% lebih itu responden cenderung bahwa mereka ini sekarang makin takut menyatakan pendapat. Dari segitu tuh 21,9 responden tuh menyatakan sangat setuju dengan situasi di mana kita ini makin takut menyatakan pendapat. Dan itu survei itu benar. Jadi survei itu benar menurut saya. Tetapi masyarakat tidak bilang bahwa takut itu karena pemerintah, karena kebijakan pemerintah, karena antar masyarakat sendiri saling serang. Misalnya kalau saya nyatakan pendapat sebagai warga masyarakat, nanti warga masyarakat yang lain yang nyerang, membuli, lalu ngancam dan sebagainya, itu kan antar masyarakat. Dan itulah sebabnya pikiran presiden itu mari kita pikirkan lagi nih undang-undang ITE gitu. Tidak hanya kepada pemerintah tapi juga masyarakatnya sendiri saling serang. Saya melihat misalnya kalau Bu Susi lihat ya permohonan saya menghimbau saja udah jadi serang orang semua. Iya. Saya memohon buzzer pemerintah yang mendukung Bu Susi juga kan pemerintah. But somebody saya tidak pakai istilah buzzer pemerintah. Enggak kan. Saya meminta saya setuju influencer dan saya tidak tahu apakah buzzer itu ada ya zaman sekarang. Mungkin dulu zaman kampanye kali ada ya yang mengkoordinir. Kalau sekarang ini saya sering ke istana nggak tahu nih siapa yang jadi bosnya buzzer, siapa buzzernya saya juga tidak tahu. Tetapi saya tahu di masyarakat ada nama-nama tertentu. Siapa bosnya ini buzzer? Tapi Prof, ini kita ngobrol sebagai kawan. Wacana dan situasi environment masyarakat takut mengkritik karena diserang oleh ya walaupun diakui atau tidak atau itu dinamakan influencer atau buzzer itu sudah overdose kalau dari pengamatan saya pribadi. Kenapa saya bicara seperti itu? Harapan good governing ini hanya kalau ada pemimpin-pemimpin bagus gitu Prof. Lah kalau nggak muncul pemimpin bagus bagaimana? Saya men-tweet artikel Kompas yang sangat positif yang menerangkan tentang pengelolaan utang negara. Itu langsung diserang rame-rame. Nah, saya bilang seharusnya kalian yang namanya pendukung pemerintah apresiasi saya. Kalau perlu membagi honor kalian sama saya bilang. Karena yang saya tweet itu adalah artikel Kompas yang isinya very clear dan jernih keterangan Departemen Keuangan tentang pengelolaan utang. Tapi malah reaksinya macam-macam, kan aneh gitu, Prof. Jadi saya melihat this situation itu sudah degrading. Kita punya good governance dalam mengawal demokrasi. Karena penyerangan individu, karakter. Tadi Bapak bilang, Prof bilang saya dikategorikan kritis. I never speak anything that is little bit different than the government without any meaning for the good of the country and the people. Kan orang bisa dikategorikan begitu-begitu kan Pak. Ada yang begini, ada yang begitu. Me is more like that. Nah persoalannya adalah buzzer ini tidak mengerti itu. Level mereka beragam. Nah saya tidak tahu pengendalinya siapa yang dibilang kakak pembina but whatever. The end of the day pasukan ini membahayakan kredibilitas dan accountabilitas Pak Presiden dan pemerintahannya. Nah ini harus segera under control, being control. Ini saya ngobrol sebagai teman aja. Pak Mahfud boleh sampaikan nanti ke Bapak, boleh tidak masalah. Tapi mau tanya juga sama Bapak, kritik yang diinginkan pemerintah yang seperti apa, Pak? Kritik yang diinginkan pemerintah yang tentu yang konstruktif gitu.
Yang konstruktif, misalnya bicara, ini kebijakan pemerintah, ini tidak sesuai dengan pasal 33, harap begini, itu kan tidak ada yang ditangkap karena menyatakan itu, ya. Tetapi kalau ngancak, ya coba sekarang siapa yang ditangkap karena mengkritik seperti itu? Saya ingin tahu, sebut siapa karena ngeritik. Tapi kalau ibu nyebut, itu ditangkap, itu pidana, ada pasal pidananya gitu. Ya kan, kalau yang kritik seperti itu, Den Samsudin, Amin Rais setiap hari bicara, bahkan bicaranya agak kasar, nggak diapa-apakan juga gitu. Ya, memang kenapa kritik ya kritik saja. Kalau soal kritik, pemerintah sudah katakan menjadi bahan untuk masukan. Tapi selalu saya tanya, Bu, coba saya ingin tahu siapa yang pernah ngeritik itu ditahan. Siapa kena ngeritik diperiksa polisi, itu yang ditahan, diperiksa polisi. Ada orang merasa dihina, dan itu rakyat antar rakyat, bukan kepada pemerintah, atau melakukan tindakan kriminal. Ya, kan sama. Saya juga, Bu, saya mengalami hal yang sama dengan Bu Susi. Ngomong itu lalu dibuzzer rame-rame gitu betul, ya. Betul. Loh, saya setiap hari begitu. Misalnya, saya katakan di Indonesia ini tidak ada kriminalisasi ulama. Coba sebutkan satu saja ulama yang dikriminalisasi. Wong ulama di Indonesia itu lebih dari 100.000. Yang dibawa ke pengadilan mungkin tidak ada 5 orang, dan itu ada tindakan kriminalnya. Sementara yang tidak ulama puluhan ribu masuk penjara juga. Terus bagaimana Anda mengatakan kriminalisasi ulama? Saya tulis itu di Harian Kompas, dimaki-maki. Itu apakah buzzernya siapa? Itu membuzzer saya setiap hari. Mungkin sudah orang mendengar saya bicara dengan ibu melalui cek ombak ini. Nanti buzzer ke saya banyak, buzzer ke ibu banyak. Kalau Susi nggak punya buzzer, ini antar rakyat. Nah, ini antar rakyat. Nah, yang membuzzer maksudnya menyerang. Well, terima kasih nih Pak Prof Mahfud telah berkenan waktunya. Semoga kawan Susi bisa mendapatkan enlightenment. Dan amin. Saya berpikir bahwa ujungnya sebetulnya revisi atau tidak undang-undang interpretasi bagaimanapun, akhirnya kan di lapangan practical good governingnya bagaimana. Kalau undang-undangnya bagus, good governingnya masih bisa cincai-cincai, ya sama aja bohong kan Pak Prof. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita barangkali yang dituntut masyarakat tuh yang sesungguhnya terjadi, prakteknya bagaimana gitu kan. Barangkali rasa ketidakadilan juga dari situ. Nah ini kan good governing Pak. Iya Bu. Terima kasih Pak Prof. Iya. Oke. Selamat siang. Sedikit. Jadi begini, hukum itu ada 3. Satu isinya, yang kedua strukturnya, aparatnya, yang ketiga budayanya. Nah orang sekarang banyak mempersoalkan isinya, padahal good governingnya tadi itu adalah di struktur, sehingga perbaikannya sebenarnya di sini. Oleh sebab itu diharapkan lahir pemimpin-pemimpin yang bagus. Nanti saya kira pemilu adalah waktu yang tepat untuk mencari pemimpin-pemimpin yang bagus itu. Harapan good governing ini hanya kalau ada pemimpin-pemimpin bagus gitu, Prof. Iya pasti. Nah, kalau nggak muncul pemimpin bagus bagaimana? Nah itu kesalahan rakyatnya. Kesalahan rakyat. Nah, daulat ada di partai dengan presidensial threshold bagaimana? Lah ya kesalahan rakyat milih partai tersebut. Kesalahan rakyat memilih partai dan membentuk partai yang membuat undang-undang tersebut. Kan pada akhirnya demokrasi begitu. Kecuali ibu mau sependapat dengan salah satu pikiran saya, kalau gitu enggak perlu demokrasi lah. Ya kan, kalau enggak demokrasi kan enak gitu. Orang bisa babat aja semua, salah tembakin. Ya nggak boleh dong, tidak boleh. Itu kita mundur. Harus bicara ke rakyat kan? Ya, tapi persoalannya kan harus bicara ke rakyat. Daulat rakyat dengan terjadinya threshold tadi udah selesai tuh, Prof. Jadi ya kita berharap pemimpin-pemimpin baik di masa depan bagaimana? Lah ya itu yang buat threshold kan orang-orang pilihan rakyat juga kan, bukan kita. Kalau yang buat threshold pilihan rakyat. Iya. Nah, bagaimana? Lalu Tuhan juga. Orang hukum. Kalau ibu tanya ke saya, ya threshold itu sebaiknya ditiadakan. Kalau tanya ke saya, tapi rakyatnya yang buat undang-undang tidak, gitu kan? Lalu mau apa? Tapi partai loh Pak, yang tidak mau threshold ditiadakan kan partai. Ya partai. Prof tadi bilang harus ditiadakan, rakyat harus ditiadakan. Nah, memfasilitasi ini bagaimana Prof? Kemarin
kawan kita Bang Rizal udah tidak bisa menang di MK. Ya memang hukumnya bagaimana? begitu. Memang hukumnya begitu. Kalau gugat ke MK, ingat loh, saya dulu memutus itu juga di MK. MK itu dilarang membatalkan isi undang-undang yang jelek kalau itu pilihan politik yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, meskipun MK-nya tidak setuju. MK tidak setuju, saya tidak setuju ada threshold, tapi undang-undang dasar mengatakan itu terserah DPR sebagai open legal policy. Nah, DPR berisi partai. Partainya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Undang-undang pemilunya dibuat oleh partai juga. Nah, memang risiko demokrasi seperti itu. Di Amerika pun sekarang sedang mengalami hal yang sama. Yang katanya But it doesn't mean we give up demokrasi kan, Prof? Iya, makanya. Iya, makanya With kita all harus those sabar. impossible, kita tidak boleh berpikir untuk give up demokrasi. Iya, setuju. Mari kita bekerja secara demokratis, dan demokrasi itu artinya kita harus sabar kan. Asik diskusinya nih sama Bu Susi ini. Takutnya momentumnya hilang kalau terlalu sabar. Nah, itu Prof. dia. Itu kan persoalan bangsa kita Betul, nanti. persoalan bangsa kita. Mari kita sama-sama aja kalau gitu. Ya, terima kasih. Saya juga senang. Prof tadi bilang senang berdiskusi dengan saya, berarti itu satu apresiasi. So, Senang, Bu. jadi orang kaya Susi juga menyenangkan untuk diajak ngobrol. Menyenangkan. Matur nuwun Prof Mahfud. Matur Terima kasih nuwun, banyak. Nah, kawan Susi, tadi perbincangan dengan Prof Mahfud ini asik sekali. Beliau memberikan insight-nya dan enlightenment-nya bukan hanya sebagai Menko Polhukam, tapi juga sebagai seorang Prof Mahfud. Jadi di sini semua menjadi satu, dan saya pikir kita bisa mengharapkan dari pemerintah perbaikan-perbaikan yang bisa menyembuhkan kekecewaan masyarakat atas beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu tentang kebebasan berpendapat yang seolah-olah hampir tidak ada lagi di negeri kita. Artinya kritik itu, dan tentu saja semuanya pakai dasar ya, pakai basis gitu ya. Itu harus tetap dilontarkan, bukan berarti tidak kita melakukan kritik. Wacana revisi UU ITE menapaki babak baru. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran terkait penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Salah satu isinya adalah soal penahanan tersangka kasus UU ITE. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuat pedoman terkait UU ITE. Jokowi meminta agar pasal yang menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati. Selain Kapolri, atas arahan Presiden, Mahfud MD juga membuat tim kajian untuk mengkaji UU ITE ini tertanggal 22 Februari 2021. Nah, kawan Susi, di tengah kesibukannya, politisi Gerindra Fadlizon memberikan pendapatnya mengenai kebebasan berpendapat dan UU ITE. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan Pak Fadlizon. Jadi, ayo kita sapa Pak Fadlizon supaya kawan Susi bisa mendengar apa kata Pak Fadlizon. Pak Fadlizon ini dikenal sangat straightforward. Bahkan selalu dibilang beliau ini bikin kegaduhan. Nah, tapi sudah senyum-senyum nih dari sana. Halo, apa kabar Pak Fadlizon? Kabar baik Bu Susi, apa kabar di sana di Pangandaran? Terima kasih diundang ini. Alhamdulillah, baik-baik, Iya. selalu sehat Pak. Saya beruntung punya rumah di kampung dalam masa pandemik seperti ini. Katanya biasanya kalau di laut terekspos oleh matahari itu imunitasnya jadi tinggi. Insya Allah. Karena vaksin belum nyampe ke kita, ya salah satu menjaga ya dengan
meningkatkan imunitas. Pak Fadli, ini kan dalam rangka Hari Pers, saya ingin berbincang dengan Bapak dan mendapatkan beberapa statement atau angle dari Bapak, di mana awal Februari kemarin Pak Presiden meminta masyarakat aktif memberikan kritik dan masukannya kepada pemerintah. Yang Pak Fadlizon tangkap nih apa dari keinginan Bapak Presiden ini? Ya, mudah-mudahan keinginan Pak Presiden ini genuine ya. Artinya memang didasari atas sebuah itikat untuk memperbaiki demokrasi kita. Nah sekarang dengan perkembangan terutama sejak 2014, 2015 lah ya. Ya, itu ada yang namanya hate speech ya, ujaran kebencian dan sebagainya. Ini menurut saya betul-betul membuat ruang bagi warga untuk melakukan kritik itu semakin sempit. Artinya kritik itu, dan tentu saja semuanya pakai dasar ya, pakai basis gitu ya. Itu harus tetap dilontarkan, bukan berarti tidak kita melakukan kritik dan pengawasan. Dan kalau salah ya harus ada mekanisme hak bertanya, hak interpelasi dan lain-lain. Your opinion about ITE revision, Pak? Saya setuju ITE itu memang harusnya direvisi. Pasal-pasal yang bermasalah, pasal 26, 27 dan beberapa pasal lain, ada kurang lebih 9 yang dianggap oleh para ahli itu menimbulkan ambiguitas di dalam penerapannya, itu perlu dicabut gitu ya. Dan saya kira memang perlu dicabut. Dan ada beberapa pasal yang memang sudah ada di dalam undang-undang yang lain, di undang-undang KUHP atau undang-undang soal yang lain ya, adalah itu. Nah, saya melihat ini persoalan dari sisi substansi, juga yang penting dari sisi praktek gitu. Dan sejauh mana sih sebetulnya supaya orang tuh tahu wilayah kritik, wilayah hate speech dan sebagainya. Karena itu wilayah abu-abu yang menurut saya bisa mendegradasi. Dan Undang-Undang ITE kan sejak awal seharusnya untuk transaksi elektronik. Kalau dari historisnya kita lihat undang-undang ini, karena kita ini udah masuk era digital, transaksi elektronik dan lain-lain. Jadi lebih banyak sebetulnya untuk e-commerce gitu ya. Tapi ini dipakai justru untuk satu hate speech ya, untuk yang lain-lain. Malah soal e-commerce-nya jarang dipakai gitu. Nah ini yang menurut saya ada satu keanehan ya di dalam hal itu. Harusnya itu di KUHP saja nanti kalau ada revisi. Ini kitab induknya itu adalah di KUHP. Nah ini yang dulu sebenarnya kita gagas dan waktu itu KUHP sudah hampir jadi. Tetapi revisinya ya. Pak Fadli terima kasih atas sharing insight daripada pandangan Pak Fadlizon. Kawan Susi, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional, Susi Cek Ombak mengundang Patsy Widakuswara, jurnalis Indonesia pertama yang menjadi koresponden di White House. Bagaimana tanggapan Patsy setelah dipanggil kembali ke White House pasca pertanyaannya menyinggung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Pompeo? Halo Patsy, apa kabar? Baik Bu Susi, terima kasih banyak saya diundang datang ke acaranya Bu Susi. Ini senang sekali loh saya, biasanya saya yang wawancara Bu Susi kan ya. Terakhir kita ketemu kapan Bu? 2017 ya? 2017 ya. I think you interview 2 kali kan waktu itu. Betul, waktu itu sekali di New York, di gedung PBB dan kemudian di Washington DC juga. Betul, so Patsy nih, ini kan Yuni asal Indonesia dan menjadi jurnalis pertama yang menjadi koresponden di Gedung Putih. Patsy kan selama kepemimpinan Donald Trump ini kan dia selalu membuat banyak kontroversi. Is a character with so many riak dan letusan-letusan gitu kan, letupan-letupan gitu. So kejadian hari-hari apa tuh yang menarik di belakang layar dengan Donald Trump ini yang mungkin bisa di-share dengan kawan Susi? Ya, jadi memang yang unik dalam meliput Presiden Donald Trump ini adalah karena a lot of it is about him and a lot of it is about his personality, ya kan? Saya ingat ketika masih di bawah masa pemerintahan Trump itu setiap pagi Bu, saya bangun dengan deg-degan langsung melihat telepon, langsung melihat Twitter feed saya gitu kan. Aduh, kira-kira ini Presiden Trump jam 2 pagi nge-tweet apa lagi, dan karena
moodnya dia dan statementnya dia melalui Twitter itulah yang kemudian akhirnya banyak menentukan seperti apa hari saya, seperti apa liputan saya hari itu. Nah, ini berbeda dengan pemerintahan Joe Biden yang sekarang yang memang terlihat lebih teratur, lebih terplanning, lebih terorganisir, jelas gitu. Dan ini lebih banyak tentang kebijakan dan bukan tentang mood atau tentang perubahan sikap dari atau emosinya Presiden Trump saat itu terhadap situasi atau isu apapun. Dan itu juga yang menjadi tantangan ketika meliput Presiden Donald Trump adalah ketika saya sudah misalnya mati-matian nih mengejar berita, saya sudah wawancara banyak orang, saya sudah investigate, saya sudah menyelidiki, saya sudah berbicara dengan banyak pejabat, termasuk pejabat Gedung Putih yang pada akhirnya mereka sendiri mengaku, look, this is the conversation, tapi sampai Presiden nge-tweet ini belum tentu akan menjadi kebijakan. Bahkan sudah di-tweet pun kadang-kadang berubah lagi sama dia, ya kan? Yuk, waktu itu pernah dengan Pompeo. Pertanyaan yang you ajukan apa sih yang sampai membuat you punya direktur take you away from the position, So what is the question and what occasion? Jadi ini sebetulnya saya kasih catatan sedikit ya Bu ya. Saya sebagai wartawan tentunya Ibu paham bahwa kami itu ingin membuat berita, ingin meliput berita, tidak ingin menjadi berita. Jadi sebetulnya saya agak tidak nyaman kalau dijadikan pusat perhatian dalam hal ini gitu ya. Tapi at that time this was Januari 11. Januari 11 itu beberapa hari setelah Januari 6 ketika ribuan pendukung Presiden Trump itu menyerbu gedung Capitol meminta para wakil rakyat Amerika Serikat tidak mensertifikasi kemenangan Joe Biden. Itu tanggal 6 Januari. Kemudian tanggal 11 Januari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu Mike Pompeo datang ke VOA atas undangan Direktur VOA saat itu yang ditunjuk oleh Michael Pack. Michael Pack ini adalah Trump appointee ya, jadi Trump political appointee. Nah, dia diberikan kesempatan untuk berbicara panjang lebar tentang segala macam hal 30 menit, tapi sama sekali tidak menyinggung masalah serangan dari para pendukung Trump di beberapa hari sebelumnya saat itu. Nah itu saya gemes kan ya Bu ya, maksudnya come on, this is the big news dan bisa-bisanya tidak disinggung dan tidak ditanyakan waktu itu oleh Direktur VOA yang suruh orang tunjukkan Trump appointee ini. Sebagai Menlu, apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki reputasi Amerika Serikat di seluruh dunia? Tidak berapa lama kemudian, beberapa jam kemudian dari tugas saya di Gedung Putih dan dikembalikan ke Voice of America Indonesian. Meskipun tidak lama, hanya sekitar seminggu, dan setelah itu Joe Biden dilantik kan tanggal 20 Januari. Setelah Joe Biden dilantik, ia mengganti USAGM ini adalah badan yang memayungi VOA dan beberapa lembaga penyiaran diganti, kemudian kepemimpinan di VOA juga diganti dan saya dikembalikan ke Gedung Putih. Sampai petugas itu berapa kali untuk melepas tangan anaknya dengan ibunya dalam kondisi sudah jadi mayat, tapi tidak bisa. Terus saya berpikir bahwa bagaimana mungkin seorang ibu dengan gelombang tsunami yang lebih dari 20 meter sambil tetap membawa anaknya sampai dia mati dan anaknya itu tetap dalam genggaman dia. Wacana revisi UU ITE menapaki babak baru. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran terkait penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Salah satu isinya adalah soal penahanan tersangka kasus UU ITE. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuat pedoman terkait UU ITE. Jokowi meminta agar pasal yang menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati. Selain Kapolri, atas arahan Presiden, Mahfud MD juga membuat tim kajian untuk mengkaji UU ITE ini tertanggal 22 Februari 2021. Nah kawan Susi, di tengah kesibukannya,
politisi Gerindra Fadlizon memberikan pendapatnya mengenai kebebasan berpendapat dan UU ITE. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan Pak Fadlizon. Jadi, ayo kita sapa Pak Fadlizon supaya kawan Susi bisa mendengar apa kata Pak Fadlizon. Pak Fadlizon ini dikenal sangat straightforward. Bahkan selalu dibilang beliau ini bikin kegaduhan. Nah, tapi sudah senyum-senyum nih dari sana. Halo, apa kabar Pak Fadlizon? Kabar baik Bu Susi, apa kabar di sana di Pangandaran? Terima kasih diundang ini. Alhamdulillah, baik-baik, selalu sehat Pak. Saya beruntung punya rumah di kampung dalam masa pandemik seperti ini. Katanya biasanya kalau di laut terekspos oleh matahari itu imunitasnya jadi tinggi. Insya Allah. Karena vaksin belum nyampe ke kita, ya salah satu menjaga ya dengan meningkatkan imunitas. Pak Fadli, ini kan dalam rangka Hari Pers, saya ingin berbincang dengan Bapak dan mendapatkan beberapa statement atau angle dari Bapak, di mana awal Februari kemarin Pak Presiden meminta masyarakat aktif memberikan kritik dan masukannya kepada pemerintah. Yang Pak Fadlizon tangkap nih apa dari keinginan Bapak Presiden ini? Ya, mudah-mudahan keinginan Pak Presiden ini genuine ya. Artinya memang didasari atas sebuah itikat untuk memperbaiki demokrasi kita. Nah sekarang dengan perkembangan terutama sejak 2014, 2015 lah ya. Ya itu ada yang namanya hate speech ya, ujaran kebencian dan sebagainya. Ini menurut saya betul-betul membuat ruang bagi warga untuk melakukan kritik itu semakin sempit. Artinya kritik itu, dan tentu saja semuanya pakai dasar ya, pakai basis gitu ya. Itu harus tetap dilontarkan, bukan berarti tidak kita melakukan kritik dan pengawasan. Dan kalau salah ya harus ada mekanisme hak bertanya, hak interpelasi dan lain-lain. Your opinion about ITE revision, Pak? Saya setuju ITE itu memang harusnya direvisi. Pasal-pasal yang bermasalah, pasal 26, 27 dan beberapa pasal lain ada kurang lebih 9 yang dianggap oleh para ahli itu menimbulkan ambiguitas di dalam penerapannya. Itu perlu dicabut gitu ya, dan saya kira memang perlu dicabut. Dan ada beberapa pasal yang memang sudah ada di dalam undang-undang yang lain, di undang-undang KUHP atau undang-undang soal yang lain ya, adalah itu. Nah, saya melihat ini persoalan dari sisi substansi, juga yang penting dari sisi praktek gitu. Dan sejauh mana sih sebetulnya supaya orang tuh tahu wilayah kritik, wilayah hate speech dan sebagainya. Karena itu wilayah abu-abu yang menurut saya bisa mendegradasi. Dan Undang-Undang ITE kan sejak awal seharusnya untuk transaksi elektronik. Kalau dari historisnya kita lihat undang-undang ini karena kita ini udah masuk era digital, transaksi elektronik dan lain-lain. Jadi lebih banyak sebetulnya untuk e-commerce gitu ya. Tapi ini dipakai justru untuk satu hate speech ya, untuk yang lain-lain. Malah soal e-commerce-nya jarang dipakai gitu. Nah ini yang menurut saya ada satu keanehan ya di dalam hal itu. Harusnya itu di KUHP saja nanti kalau ada revisi. Ini kitab induknya itu adalah di KUHP. Nah ini yang dulu sebenarnya kita gagas dan waktu itu KUHP sudah hampir jadi. Tetapi revisinya ya. Pak Fadli terima kasih atas sharing insight daripada pandangan Pak Fadlizon. Kawan Susi, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional, Susi Cek Ombak mengundang Patsy Widakuswara, jurnalis Indonesia pertama yang menjadi koresponden di White House. Bagaimana tanggapan Patsy setelah dipanggil kembali ke White House pasca pertanyaannya menyinggung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Pompeo?
Halo Patsy, apa kabar? Baik Bu Susi, terima kasih banyak saya diundang datang ke acaranya Bu Susi. Ini senang sekali loh saya, biasanya saya yang wawancara Bu Susi kan ya. Terakhir kita ketemu kapan Bu? 2017 ya? 2017, ya. I think you interview 2 kali kan waktu itu. Betul, waktu itu sekali di New York, di gedung PBB, dan kemudian di Washington DC juga. Betul, so Patsy ini kan Yuni asal Indonesia dan menjadi jurnalis pertama yang menjadi koresponden di Gedung Putih. Patsy kan selama kepemimpinan Donald Trump ini kan dia selalu membuat banyak kontroversi. Is a character with so many riak dan letusan-letusan gitu kan, letupan-letupan gitu. So kejadian hari-hari apa tuh yang menarik di belakang layar dengan Donald Trump ini yang mungkin bisa di-share dengan kawan Susi? Ya, jadi memang yang unik dalam meliput Presiden Donald Trump ini adalah karena a lot of it is about him and a lot of it is about his personality, ya kan? Saya ingat ketika masih di bawah masa pemerintahan Trump itu setiap pagi Bu, saya bangun dengan deg-degan langsung melihat telepon, langsung melihat Twitter feed saya gitu kan. Aduh, kira-kira ini Presiden Trump jam 2 pagi nge-tweet apa lagi, dan karena moodnya dia dan statementnya dia melalui Twitter itulah yang kemudian akhirnya banyak menentukan seperti apa hari saya, seperti apa liputan saya hari itu. Nah, ini berbeda dengan pemerintahan Joe Biden yang sekarang yang memang terlihat lebih teratur, lebih terplanning, lebih terorganisir, jelas gitu. Dan ini lebih banyak tentang kebijakan dan bukan tentang mood atau tentang perubahan sikap dari emosinya Presiden Trump saat itu terhadap situasi atau isu apapun. Dan itu juga yang menjadi tantangan ketika meliput Presiden Donald Trump adalah ketika saya sudah misalnya mati-matian nih mengejar berita, saya sudah wawancara banyak orang, saya sudah investigate, saya sudah menyelidiki, saya sudah berbicara dengan banyak pejabat, termasuk pejabat Gedung Putih yang pada akhirnya mereka sendiri mengaku, look, this is the conversation. Tapi sampai Presiden nge-tweet ini belum tentu akan menjadi kebijakan. Bahkan sudah di-tweet pun kadang-kadang berubah lagi sama dia, ya kan? Yuk, waktu itu pernah dengan Pompeo. Pertanyaan yang you ajukan apa sih yang sampai membuat you punya direktur take you away from the position, So what is the question and what occasion? Jadi ini sebetulnya saya kasih catatan sedikit ya Bu ya. Saya sebagai wartawan tentunya Ibu paham bahwa kami itu ingin membuat berita, ingin meliput berita, tidak ingin menjadi berita. Jadi sebetulnya saya agak tidak nyaman kalau dijadikan pusat perhatian dalam hal ini gitu ya. Tapi at that time this was Januari 11. Januari 11 itu beberapa hari setelah Januari 6 ketika ribuan pendukung Presiden Trump itu menyerbu gedung Capitol meminta para wakil rakyat Amerika Serikat tidak mensertifikasi kemenangan Joe Biden. Itu tanggal 6 Januari. Kemudian tanggal 11 Januari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu Mike Pompeo datang ke VOA atas undangan Direktur VOA saat itu yang ditunjuk oleh Michael Pack. Michael Pack ini adalah Trump appointee ya, jadi Trump political appointee. Nah, dia diberikan kesempatan untuk berbicara panjang lebar tentang segala macam hal 30 menit, tapi sama sekali tidak menyinggung masalah serangan dari para pendukung Trump di beberapa hari sebelumnya saat itu. Nah itu saya gemes kan ya Bu ya, maksudnya come on, this is the big news dan bisa-bisanya tidak disinggung dan tidak ditanyakan waktu itu oleh Direktur VOA yang suruh orang tunjukkan Trump appointee ini. Sebagai Menlu, apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki reputasi Amerika Serikat di seluruh dunia? Tidak berapa lama kemudian, beberapa jam kemudian dari tugas saya di Gedung Putih dan dikembalikan ke Voice of America Indonesian. Meskipun tidak lama, hanya sekitar seminggu, dan setelah itu Joe Biden dilantik kan tanggal 20 Januari. Setelah Joe Biden dilantik, ia mengganti USAGM. USAGM ini adalah badan yang memayungi VOA dan beberapa lembaga penyiaran diganti, kemudian kepemimpinan di VOA juga diganti dan saya dikembalikan ke Gedung Putih.
sampai petugas itu berapa kali untuk melepas tangan anaknya dengan ibunya dalam kondisi sudah jadi mayat, tapi tidak bisa. Terus saya berpikir bahwa bagaimana mungkin seorang ibu dengan gelombang tsunami yang lebih dari 20 meter sambil tetap membawa anaknya sampai dia mati dan anaknya itu tetap dalam genggaman dia.